Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Yani Rahmawati dari Gria Bunda Sehat. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana caranya menggunakan birthing ball atau gimbal pada kehamilan dan dalam persalinan. Apa sih manfaatnya? Kemudian apa kontraindikasinya? Kapan kita boleh melakukan? Kapan kita tidak boleh melakukan dan bagaimana cara melakukan yang benar? Kita akan bahas semuanya di video kali ini. So, simak terus videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan supaya setiap kali saya update video teman-teman dapat notifikasinya. Oke? Ya, gimbal atau birthing ball ini bisa dipakai bukan hanya pada saat hamil, tapi juga pada saat persalinan. Dengan duduk di gimbal ini, kita bisa merilekskan otot-otot di sekitar panggul kita, otot-otot di sekitar pinggang dan punggung kita juga akan ikut rileks. Selain itu, dia bisa membuat otot-otot di sekitar paha juga ikut rileks. Sehingga otomatis keluhan-keluhan ibu hamil yang katanya nyeri punggung lah, nyeri pinggang, atau nyeri di daerah selangkangan, itu juga bisa berkurang seiring dengan posturnya yang terjaga, posturnya yang benar ketika kita duduk di gimbal ini. Karena ketika kita duduk di gimbal ini, postur tubuh kita otomatis jadi terkoreksi. Karena selama hamil, kebanyakan ibu hamil postur duduknya lah, berdirinya lah kurang pas untuk menyangga tubuhnya yang semakin lama bebannya semakin berat di depan. Otomatis nyeri punggung, nyeri pinggang, itu tuh keluhan-keluhan yang umum dikeluhkan oleh ibu-ibu hamil. Selain itu, dengan menggunakan birthing ball atau gimbal ini, kita juga bisa membuat kepala bayi lebih mudah untuk turun karena beberapa gerakannya dia melatih jalan lahir kita termasuk otot dasar panggul kita supaya elastis dan lentur. Kemudian beberapa gerakan yang kita lakukan dengan gimbal ini dia membuat panggul kita bermanuver. Ada yang meluas sisi kanan ke kirinya, ada yang meluaskan sisi depan ke belakangnya. Dia juga bisa membuat mengurangi tekanan di tulang ekor gitu. Jadi wajar sekali dengan menggunakan birthing ball ini teman-teman bisa merasakan kenyamanan, keluhan-keluhan hilang, bahkan dalam proses persalinan bisa mempercepat proses pembukaan, bisa mengurangi nyeri juga. So, bagaimana sih penggunaan yang benar? Kita harus juga tahu di video kali ini. Yang perlu diperhatikan lagi adalah ukuran. Ukuran gimbal ini harus sesuai dengan tubuh kita. Jadi untuk tinggi badan di atas 155 cm menurut pengalaman saya itu yang standar dipakai diameter 75 cm. Seperti yang saya pakai ini, saya pakai diameter 75 cm karena tinggi badan saya 156 cm. Kemudian yang di bawah 155 bisa pakai yang diameter 65 cm. Seperti ini yang di belakang saya, ini diameter 65 cm ya. Nah, kenapa sih diameter itu perlu diperhatikan? Karena prinsipnya adalah panggul kita harus lebih tinggi daripada lutut atau minimal sejajar ya. Panggul harus lebih tinggi daripada lutut atau minimal sejajar. Karena ketika panggul kita lebih rendah daripada lutut, maka yang terjadi adalah pintu atas panggulnya justru akan tertutup
Sementara kita kan mau supaya kepala bayi masuk ke dasar panggul lebih dalam lagi, supaya nanti waktu proses persalinan akan lebih mudah ketika kepala bayi sudah masuk lebih rendah di jalan lahir, seperti itu. Ingat, dan ini pun berlaku bukan hanya pada saat kita duduk di birthing ball. Keseharian pun kalau kita duduk harus diperhatikan posturnya. Ingat, pinggul harus lebih tinggi daripada lutut. Jadi kalau teman-teman yang duduk di mobil, jangan lupa kalau kira-kira lututnya lebih tinggi daripada panggul, atau yang kerja di kantor kursinya lebih tinggi lutut daripada panggul, harus disangga di bawah bokongnya dengan bantal gitu ya. Karena banyak ibu yang kehamilannya udah 36 minggu, anak pertama belum masuk panggul, ternyata mungkin postur sehari-harinya yang kurang pas. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian perhatikan juga posisi kepala bayi. Kalau kepalanya masih di atas atau masih sungsang, jangan lakukan pelvic rocking dengan birthing ball ini, karena takutnya si bokong atau bagian terendahnya itu akan semakin turun ke bawah, terperangkap, sehingga kita mau mengupayakan si baby untuk berputar jadi sulit. Tapi kalau sudah di atas 38 minggu, kepala bayinya masih sungsang, saran saya lakukan saja pelvic rocking untuk siapkan jalan lahirmu, karena untuk mengharap bayinya berputar mungkin kemungkinannya jadi lebih kecil, tapi kita lebih fokus ke persiapan persalinannya. Lalu usia kehamilan berapa yang kita sudah bisa melakukan pelvic rocking? Pelvic rocking dengan birthing ball ini bisa dilakukan di usia kehamilan 28 minggu pun sudah bisa dilakukan, asal kepala di bawah gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang cenderung sering mengalami kontraksi prematur, kalau cuma sesekali Braxton Hicks, kontraksi-kontraksi palsu sesekali, itu nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau yang sudah ada tanda-tanda kontraksi prematur, kalau capek kontraksinya sering banget, harus bed rest, jangan lakukan ini, lakukan di atas 34 atau 36 minggu. Oke? Nah, kita mau mulai gerakan apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan birthing ball ini atau gym ball ini. Yang pertama, kita bisa lakukan bouncing seperti ini. Dan ini kita bisa libatkan partner ya. Kalau kita takut jatuh, kita bisa pegangan dengan pasangan kita, dengan suami kita, sambil ngobrol, ngajak dia untuk ikut terlibat dalam usaha kita. Kita juga bisa pakai meja atau kursi di depan kita, jadi kita bisa bersandar. Kalau kita condong ke depan seperti ini juga bagus, karena otomatis bagian sakrum dan tulang ekor kita akan lebih meluas. Ya, ini bouncing. Satu gerakan minimal 20 kali. Ya. Kemudian gerakan kedua adalah pelvic rocking seperti ini, atau circle, putaran. Yang kita putar adalah panggulnya, goyang inul seperti itu. Satu putaran 20 kali. Kemudian kita balas sisi yang lain. Oke, ini selain melatih otot panggul, kemudian otot rahim kita, juga membuat ruang bagi bayi kita, karena ada sisi-sisi di mana panggul kita terbuka ya, sehingga bayi bisa memposisikan kepalanya di posisi yang optimal. Oke, gerakan berikutnya adalah bentuk angka 8. Angka 8 ya, dari depan ke belakang. 8. Oke, seperti ini. Ini akan sangat membantu mengurangi nyeri panggul, nyeri pinggang, nyeri punggung, dan lagi-lagi membuat kepala bayi jadi optimal. Kemudian dibalas gerakannya, selalu balas ya, supaya balance. Angka 8. Nah, gerakan selanjutnya adalah ke depan dan ke belakang. Oke, sama 20 kali. Jadi ini bisa jadi rutinitas kita setiap hari, supaya posisi bayi optimal, supaya mengurangi keluhan-keluhan nyeri punggung, nyeri pinggang.
Kemudian gerakan selanjutnya side to side. Pinggul, pinggul ya yang goyang ya, lihat. Kalau di yoga ini namanya goddess pose. Enaknya kalau pakai birthing ball kita nggak capek-capek amat. Ya, goddess pose. 20 kali. Kemudian selanjutnya adalah sama, mirip sama yang 8, tapi gerakannya ini seperti 8 kebalik atau infinity. Ya, seperti 8 kebalik. Depan samping, depan kiri, depan kanan, ya. 20 kali. Kemudian balas. Nah, ini nih bagian yang membalas ini nih. Kadang-kadang kita jadi agak bingung gitu. Nah, disinilah butuh keseimbangan ya. Nah, ini gerakan yang kita bisa lakukan di atas jimbol. Gerakan yang lainnya kita bisa lakukan. Ingat ya, gerakan ini bisa dilakukan sampai proses persalinan. Kita peluk jimbolnya, kemudian kita buka kaki kita dengan lutut sejajar, pinggul. Kita peluk bolanya, kemudian kita buat gerakan circle di pinggul, sama, memutar. Ini enak banget buat pinggang. Kita ngurangin back pain, ini enak banget. Enak banget. Kemudian dibalas. Dan ini teman-teman ingat, dalam proses persalinan kalau nunggu di rumah pembukaan 1, 2, 3 ini lebih nyaman. Sampai proses mau mengejan pun ini boleh banget karena ini membuat ruang pada bayi kita. Ini circle. Kemudian kalau yang biasa yoga cat and cow pose ini juga bisa kita lakukan. Cat and cow. Oke. Atau teman-teman boleh seperti ini, buka lututnya lebar. Seperti ini juga buka sakrum, tulang ekor dalam proses persalinan. Lalu jangan lupa untuk making space di daerah dada. Seperti ini. Kemudian seperti ini, making space, lalu ke belakang, supaya dadanya nggak sesak, ada ruang. Oke, nah terus pertanyaannya itu peanut ball buat apa? Oke, kita ambil ya. Ini namanya peanut ball, bola kacang. Ini biasanya kita pakai dalam proses persalinan. Fase laten awal atau bahkan sampai fase mengejan pun ini bisa dipakai gitu. Jadi ini bermanfaat banget. Untuk ibu hamil ini juga bermanfaat supaya tidurmu lebih lebih ada benefit buat proses penurunan kepala bayi. Jadi kalau tidur misalkan sambil mereng, kakinya di sini supaya panggulmu tetap terbuka. Ini misalkan bantal ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini dalam proses persalinan juga bisa kita lakukan. Yang ini sejajar, ini untuk fase persalinan awal boleh. Atau seperti ini. Nah, ini boleh. Kalau sudah fase persalinan kepala bayi udah di dasar panggul, misalkan pembukaan sudah pembukaan lengkap, tapi kepala masih tinggi, kita bisa seperti ini. Nah, jadi kakinya muternya malah ke belakang atau seperti ini. Tapi kalau kepalanya pembukaan masih fase awal, teman-teman boleh seperti ini, supaya yang kebuka adalah pintu atas panggul fase awal, gitu ya. Oke, ini peanut ball, dan ini bisa dipakai juga saat mengejan. Biasanya kita pakai ini
untuk bersender. Lalu kita pakai untuk mengedan. Nah, ini pas posisi setengah duduk. Jadi ini bermanfaat sekali. Teman-teman yang bidan atau ibu hamil wajib punya. Dan ini bisa diinvestasikan nih. Kalau anak-anak yang ini bisa main kuda-kudaan, yang ini bisa kita pakai sambil gendong bayi sambil menyusui. Oke, dari saya ini saja. Silahkan komen di bawah jika ada pertanyaan. Nanti saya akan coba buat di konten-konten selanjutnya. Terima kasih sudah disimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.